Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Reina Hamada Fatmawati, mahasiswi program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN, Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama mengenai anak berkebutuhan khusus, khususnya anak berkebutuhan khusus tunanetra dan anak berkebutuhan khusus tunarungu. Tapi sebelum masuk ke materi, saya mau ngingetin teman-teman buat ingat pesan ibu, yaitu memakai masker ketika bepergian, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Oke? Oke, sebelumnya saya yakin teman-teman semua pasti seringkali mendengar istilah anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak dengan keterbatasan atau keluar biasaan baik secara fisik, psikis, mental, sosial maupun emosionalnya. Nah, kondisi ini nanti pada akhirnya akan berpengaruh secara signifikan terhadap proses tumbuh kembang mereka. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya ada banyak, tapi kali ini kita akan belajar dua, yaitu ABK tunanetra dan ABK tunarungu. Yang pertama akan kita bahas adalah ABK tunanetra. Jadi, anak-anak tunanetra adalah anak yang memiliki gangguan fungsi penglihatan di mana ketajaman penglihatan atau visus sentralis mereka di atas 20/200. Nah, jadi untuk mengetahui visus sentralis itu biasanya kan kalau kita datang ke dokter, khususnya dokter mata, itu di dindingnya biasanya nanti ada kertas yang isinya huruf mulai dari ukuran paling kecil sampai ukuran paling besar. Nah, biasanya anak-anak yang mengalami tunanetra tidak mampu membaca huruf-huruf pada kertas tersebut. Nah, untuk kategori tunanetra itu dibagi menjadi dua, yaitu blind atau buta total, di mana anak sama sekali tidak bisa melihat huruf, dan yang kedua adalah low vision, di mana anak masih bisa melihat tetapi pada penglihatannya terdapat gangguan. Kemudian, kira-kira mengapa seorang anak dapat mengalami tunanetra? Jadi, penyebab tunanetra itu ada banyak sekali faktornya, dan di sini bisa dibagi ke dalam 3 bagian berdasarkan masanya. Yang pertama adalah sebelum anak tersebut lahir, yang kedua saat anak itu lahir, dan yang ketiga setelah kelahiran anak tersebut. Sebelum anak itu lahir, faktor-faktor penyebab tunanetra bisa saja berasal dari kondisi psikis ibunya. Bisa juga karena adanya trauma guncangan, kekurangan gizi, maupun karena virus. Nah, yang kedua adalah ketika anak tersebut lahir. Pada masa ini, penyebab tunanetra bisa saja disebabkan karena anak lahir secara prematur, atau dengan kata lain, kondisi janin sebenarnya belum matang. Yang kedua, bisa karena melahirkan dengan alat bantu, atau mungkin saja saat melahirkan posisi bayinya tidak normal. Dan yang ketiga adalah faktor setelah anak tersebut lahir. Nah, ini bisa diakibatkan karena mungkin adanya kecelakaan, atau karena matanya kemasukan benda keras seperti cairan kimia, atau kekurangan gizi, kekurangan vitamin. Kemudian anak tersebut mengalami demam yang sangat tinggi, itu juga bisa mengakibatkan tunanetra. Lalu kita akan belajar bagaimana caranya kita mengenali anak-anak tunanetra. Sebenarnya anak-anak tunanetra memiliki karakteristik tertentu dari berbagai aspek. Selanjutnya kita coba lihat dulu dari aspek kognitifnya. Jadi anak-anak tunanetra lebih mengandalkan indera pendengaran mereka dan indera rabaan mereka untuk mengenali benda. Lalu mereka memerlukan untuk belajar berjalan dan mengenali tempat agar mereka dapat melakukan mobilitas. Selanjutnya, dibandingkan dengan teman-temannya yang lain, anak-anak tunanetra ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua, dilihat dari segi akademis, anak-anak tunanetra memerlukan alat bantu khusus untuk membantu melatih keterampilan mereka membaca dan menulis. Kemudian kita lihat dari segi fisiknya. Dari fisik, anak tunanetra juga memiliki karakteristik tertentu. Misalnya, mata juling, sering berkedip, atau menyipitkan mata, lalu mata berair, kemudian ada pembengkakan di sekitar mata, itu juga bisa menjadi ciri-ciri dari tunanetra. Kemudian kita lihat karakteristik anak-anak tunanetra dari perilakunya.
Anak yang mengalami tunanetra mereka mempunyai perilaku khusus. Misalnya dengan menutup sebelah matanya ketika melihat, atau mengedip-ngedipkan, menggosok-gosokkan matanya secara berlebihan, lalu memiringkan atau mendongakkan kepalanya, atau mungkin menggelengkan kepalanya. Lalu ketika dia disediakan buku atau kertas yang normalnya anak membaca seperti ini, melihat objek seperti ini, anak-anak tunanetra harus mendekatkan matanya ke objek tersebut. Kemudian bisa juga anak tunanetra tidak tertarik pada objek penglihatan. Jadi misalnya ada benda yang bergerak di depannya yang orang lain lihat, mereka tidak tertarik pada benda tersebut. Kemudian dari segi perilaku dan sosial, anak-anak tunanetra ini kemungkinan akan mengalami kendala ketika diminta untuk menirukan perilaku di sekitarnya dengan benar. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pendidikan apa yang kira-kira cocok untuk ABK tunarungu. Yang pertama ada kelas reguler. Kelas reguler ini pelaksanaannya guru dibantu oleh guru khusus yang mampu menyiapkan materi kepada anak-anak tunanetra. Jadi mereka menyiapkan materi yang sekiranya dapat diikuti oleh anak-anak tunanetra. Yang kedua bisa dengan guru kunjung. Guru kunjung ini siswa mendapatkan latihan khusus dari guru tersebut. Bisa juga menggunakan ruang sumber. Nah, kalau ruang sumber ini pada saat tertentu siswa-siswa tunanetra menerima latihan atau program khusus di ruangan khusus yang sudah disediakan. Kemudian ada juga penguasaan braille, latihan orientasi dan mobilitas. Mobilitas itu berlatih untuk bergerak, misalnya menghafal tempat, menghafal daerah, kemudian misal meraba dinding, seperti itu. Lalu ada penggunaan alat bantu hitung atau penggunaan media pembelajaran yang sekiranya bisa ditangkap dengan indera atau diraba, misal ketika belajar bangun datar, matematika. Nah, mungkin kita bisa memberi media pembelajaran berupa kardus yang sudah dipotong menjadi bentuk bangun datar terus diraba. Coba ini ada berapa sisinya, seperti itu juga bisa. Nah, setelah dari tadi kita sudah membahas tentang tunanetra, sekarang saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar tentang anak berkebutuhan khusus tunarungu. Jadi, anak berkebutuhan khusus tunarungu adalah anak dengan gangguan pada organ pendengarannya, sehingga menyebabkan dia tidak mampu untuk mendengar. Nah, tunarungu ini memiliki tingkatan dari tunarungu yang ringan sampai dengan tunarungu berat. Sekarang kita akan mencari tahu apa sih penyebabnya, mengapa anak-anak bisa mengalami gangguan pendengaran atau tunarungu. Faktornya juga dibagi menjadi 3, yaitu faktor sebelum kelahiran, faktor saat kelahiran, dan faktor setelah kelahiran. Faktor sebelum kelahiran ini bisa juga disebut dengan faktor prenatal. Mungkin bisa terjadi karena keturunan, bisa juga karena campak, bisa karena toksemia. Toksemia adalah kondisi di mana plasenta yang semestinya menjadi sumber nutrisi untuk bayi itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu ada juga kondisi anoksia. Di faktor saat kelahiran atau neonatal itu mungkin bisa terjadi karena saat itu bayi lahir secara prematur, atau mungkin bisa juga lahir dengan forceps atau alat bantu. Lalu mungkin juga karena proses kelahiran yang terlalu lama. Kemudian yang terakhir adalah fase saat bayi setelah dilahirkan atau postnatal. Ini bisa terjadi karena adanya infeksi, meningitis, otitis media kronis, lalu bisa juga karena infeksi alat pernafasan. Itu juga memungkinkan anak mengalami tunarungu. Nah, sama seperti dengan ABK tunanetra tadi, anak-anak tunarungu juga memiliki karakteristik tertentu. Jika dilihat dari sisi intelijensi, maka anak-anak ini akan mengalami keterlambatan dalam menerima materi pelajaran jika dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Kemudian dalam kemampuan berbahasa dan berbicara, anak-anak tunarungu juga akan mengalami hambatan. Mengapa? Karena kan
Kemampuan berbicara itu berhubungan dengan kemampuan mendengar. Anak-anak bisa berbicara karena mereka menirukan ucapan di lingkungan sekitarnya, sementara anak tunarungu memiliki gangguan dalam pendengarannya, sehingga kapasitas untuk menirukan itu juga berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya. Lalu dari segi emosi, anak-anak yang mengalami tunarungu biasanya cenderung tidak stabil, mudah curiga, dan kurang rasa percaya dirinya. Selanjutnya, jika dilihat dari sisi sosial, anak penderita tunarungu akan merasa lebih takut jika memasuki lingkungan yang lebih luas. Nah, di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa anak-anak tunarungu bisa diklasifikasikan mulai dari tingkat yang paling rendah sampai dengan tingkat yang paling tinggi. Yang pertama di sini ada tingkat yang paling rendah disebut dengan non-signifikan. Jadi anak-anak tunarungu non-signifikan tidak dapat mendengar volume suara dari 0 sampai dengan 25 desibel. Yang kedua ada slight handicap, yaitu anak yang tidak bisa mendengar dari 25 sampai dengan 40 desibel. Yang ketiga adalah mild handicap, di mana anak tersebut tidak bisa mendengar volume suara mulai dari 40 sampai dengan 55 desibel. Lalu yang keempat ada marked handicap, di mana anak itu tidak bisa mendengar mulai dari 55 sampai dengan 70 desibel. Lalu ada severe handicap, di mana anak yang mengalami severe handicap ini tidak dapat mendengar mulai dari 70 sampai dengan 90 desibel. Dan yang paling tinggi atau paling parah disebut dengan extreme handicap. Nah, anak yang mengalami kondisi extreme handicap tidak bisa mendengar mulai dari 90 ke atas, mereka sudah tidak bisa mendengar suara. Yang saya sampaikan barusan adalah klasifikasi anak-anak tunarungu berdasarkan tinggi rendahnya volume suara. Anak-anak tunarungu juga bisa diklasifikasikan berdasarkan sifat terjadinya. Tunarungu bisa saja terjadi karena bawaan, bisa juga terjadi karena keturunan orang tuanya. Kemudian bisa diklasifikasikan berdasarkan tempat kerusakannya. Bisa saja terjadi pada bagian telinga tengah dan luar, atau bisa juga terjadi pada bagian telinga dalam. Lalu bisa dibagi berdasarkan taraf penguasaan bahasanya. Di sini ada tuli prabahasa atau prelingual deaf. Maksudnya adalah anak mengalami tunarungu sebelum mereka menguasai bahasa. Bisa juga tuli purna bahasa atau postlingual deaf, di mana anak sudah menguasai bahasa kemudian baru mengalami tunarungu. Yang terakhir adalah bimbingan dan kebutuhan pendidikan apa yang sesuai dengan anak berkebutuhan khusus tunarungu. Yang pertama ada metode ujaran. Metode ujaran berarti dengan mengamati visual dari gerak bibir lawan bicaranya. Lalu ada metode oral, ini berkomunikasi secara verbal, hampir sama. Ada juga metode manual, yaitu yang paling sering dipakai dengan isyarat jari. Kemudian ada ejaan jari, dan komunikasi total. Komunikasi total itu berarti menggunakan kemampuan pendengaran yang masih tersisa, digunakan secara maksimal, semaksimal mungkin. Demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai anak berkebutuhan khusus tunanetra dan juga anak berkebutuhan khusus tunarungu. Karena mungkin mereka tidak mau memahami kita secara penuh, maka semoga kedepannya kita lebih mampu untuk memahami mereka. Jika memiliki teman yang berkebutuhan khusus entah dalam penglihatan, pendengaran, ataupun kebutuhan khusus lainnya, mohon jangan dikucilkan dan mari menjadi teman yang baik serta support system yang baik. Mari belajar untuk memanusiakan manusia. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.